Dalam operasi serentak di berbagai kota, tim Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang berhasil menyelamatkan 824 korban. Upaya mengungkap sindikat perbudakan modern ini juga dilakukan dengan menangkap 212 tersangka. Lalu bagaimana modus sindikat ini beroperasi? Saudara saksikan Siaga. Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Bareskrim Polri sejak 5 hingga 11 Juni 2023 secara serentak membongkar sindikat perdagangan orang di berbagai wilayah di tanah air. Hasilnya ratusan kasus berhasil diungkap. Wilayah Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan menjadi wilayah dengan kasus perdagangan orang terbanyak di Indonesia. Dalam operasi besar-besaran ini 824 korban human trafficking berhasil diselamatkan. Polisi juga menangkap 212 tersangka yang terlibat dalam kejahatan kemanusiaan ini. Sebagian besar korban dijanjikan akan dipekerjakan ke luar negeri seperti Timur Tengah dan Malaysia dengan iming-iming gaji tinggi. Namun nyatanya mereka justru dipekerjakan menjadi pekerja rumah tangga, anak buah kapal, bahkan pekerja seks komersial atau PSK. Berdasarkan jumlah korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO sebanyak 824 orang, terdiri dari perempuan dewasa 370 korban, kemudian anak perempuan 42 korban, laki-laki dewasa 389 korban, anak laki-laki 23 korban. Lalu bagaimana modus kejahatan ini dilakukan? Di Sukabumi, Jawa Barat, sindikat perdagangan orang mengirimkan 8 perempuan belia untuk dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga di Timur Tengah. 2 perempuan diantaranya bahkan masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Masing-masing berusia 15 tahun dan 16 tahun saat diberangkatkan. Para pelaku yang berjumlah 5 orang berbagi tugas. Ada yang berperan sebagai perekrut, mengurus dokumen palsu, membantu mengantar tes kesehatan, hingga memproses keberangkatan para korban. Untuk menjangkau korban berusia muda, perekrutan dilakukan dengan menggunakan media sosial. Penipuan juga dilakukan pasangan suami istri Y dan R. Sejak September 2022, pasutri ini telah memberangkatkan 2 korban warga Sumedang. Mereka menjanjikan korban bisa bekerja di Dubai sebagai pekerja salon dengan gaji sebesar 4,5 juta rupiah. Namun dalam perjalanannya, korban malah dibawa ke Suriah dan bekerja sebagai asisten rumah tangga. Kedua korban saat ini masih berada di KBRI Damaskus, Suriah untuk mengurus kepulangan. Korban lain adalah warga Cianjur yang merupakan ibu dan anak. Kedua korban yang berhasil dipulangkan ke tanah air mengaku mendapat perlakuan tidak seperti yang dijanjikan oleh para pelaku. Bahkan mereka sempat mengalami kekerasan oleh majikannya. Di Suriah kami nunggu 5 bulan di agen. Kami mengalami trauma yang sangat berat karena di agen selalu melihat orang yang dari penyiksaan dari agensi tersebut. Setelah itu kami di akhir tahun kemarin kami sempat dipisahkan 1 bulan. 1 bulan saya dimajikan. Saya trauma karena mendapatkan kekerasan karena keterbatasan saya tidak tahu bahasa. Di ibu kota, Polda Metro Jaya menangkap 2 tersangka perempuan yang merekrut dan memberangkatkan puluhan pekerja migran ke luar negeri secara ilegal. Polisi juga menyelamatkan 7 calon pekerja migran di 2 lokasi penangkapan. Sedianya ke-7 korban akan diberangkatkan ke Singapura dan Timur Tengah secara ilegal untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga. Dari hasil penyidikan, modus kedua tersangka adalah dengan memberikan sejumlah uang kepada keluarga korban agar diizinkan dikirim ke luar negeri. Para korban diberangkatkan dengan visa kunjungan. Namun nantinya akan diganti dengan visa kerja oleh sindikat yang berada di negara tujuan. Salah satu modusnya adalah memberi uang kepada keluarga korban, baik itu suami ataupun orang tua, ya, sejumlah uang, kemudian anaknya direkrut, ditempatkan, dikirim ke luar negeri, ya, di mana pemberian uang ini adalah dalam rangka untuk memperoleh izin daripada suami atau orang tuanya.
Satgas TPPO Polda Jawa Timur juga membongkar penyaluran pekerja migran asal Indonesia yang dikirim ke Kamboja untuk dipekerjakan sebagai sindikat skema penipuan. Ahmad Zaini, salah satu korban yang berhasil dipulangkan, memohon kepada Presiden Jokowi hingga Gubernur Jawa Timur agar pemerintah bisa memulangkan istrinya yang saat ini masih ditahan oleh pihak perusahaan scammer tempat dirinya bekerja di Kamboja. Sang istri akan dilepaskan dengan uang tebusan sebesar 115 juta rupiah. Terus kepada Bapak Presiden Joko Widodo, saya minta tolong, istri saya masih buat jaminan di sana. Saya harus menyediakan uang sejumlah 115 juta untuk memulangkan istri saya. Dapat dari mana uang sejumlah itu? Saya nggak punya uang sejumlah itu untuk menebus istri saya. Polda Banten juga membekuk 7 pelaku perdagangan orang atau TPPO yang merupakan penyalur TKI ilegal. Ironisnya, 2 pelaku ternyata merupakan mantan pegawai Badan Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia atau BP2MI. Dari tindak kejahatan ini, para pelaku memperoleh keuntungan sebesar 3-6 juta rupiah dari setiap korban yang berhasil diberangkatkan ke negara Timur Tengah. Aksi tim Satgas TPPO dalam membongkar tindak kejahatan perdagangan orang yang kian marak di tanah air tentunya patut kita apresiasi, tidak tanggung-tanggung. Dalam sepekan mereka berhasil menangkap 212 tersangka dan menyelamatkan 824 korban. Layaknya perbudakan modern, para sindikat dan juga calo ini tidak hanya menipu para korban, tapi juga menjual mereka ke negara lain. Sebagian korban mendapatkan gaji tak layak, bahkan ada yang menjadi korban kekerasan. Perlu kehati-hatian dari masyarakat agar tidak mudah terperdaya rayuan maut para calo. Beberapa waktu lalu, reporter SCTV menelusuri beberapa pelabuhan tikus atau pelabuhan ilegal yang diduga menjadi lokasi pemberangkatan ilegal pekerja migran di Kota Batam. Nama lokasi pelabuhan tikus ini kami samarkan. Tak hanya itu, sejumlah kecelakaan kapal yang menenggelamkan pekerja migran juga kerap terjadi. Seorang mantan TKW mengungkap kebenaran adanya penenggelaman kapal para pekerja migran yang diselundupkan ke Malaysia. Kita ada 15 orang tambah tekong 2 orang, jadi 17 orang. Kapalnya bentuknya gitu? Iya, kayak sampan yang kecil itu. Kayu? Pakai mesin. Kapal kayu? Iya, jadi waktu pas kita ini di atas kapal baru mau rencana kopernya, tekongnya satu langsung lompat. Terus kapalnya dibalikin kayak gini. Jadi kita langsung nyeplong semua. Jadi emang sengaja ditenggelamkan? Iya, karena mereka udah dilihatin sama askar. Pas kitanya udah tenggelam semua, langsung tekongnya itu langsung naik kapal langsung jalan. Aku kan gak tahu berenang. Oh, jadi tekongnya setelah ditenggelam dia langsung kabur, langsung jalan. Isu ini sempat mencuat saat BP2MI melaporkan dugaan penenggelaman pekerja migran di perairan Malaysia kepada Menko Polhukam Mahfud MD. BP2MI pun mengungkap bagaimana sindikat perdagangan orang ini beroperasi. Karena kebanyakan perdagangan orang ini dilakukan secara mandiri dan mereka umumnya dikoordinir oleh para calo. Calo, ada mafia dan ada sindikatnya. Dan kalau kita bicara sindikat, nah mereka inilah yang kemudian selama bertahun-tahun leluasa dalam tanda petik ya untuk bisa memberikan atau membujuk rayu para korban-korbannya yang ada di desa-desa. Meski kasus perdagangan orang banyak terjadi, namun mengapa banyak korban terutama perempuan dan anak-anak yang mudah terperdaya? Sejumlah studi menyebut penyebabnya antara lain faktor tekanan kemiskinan dan kesulitan ekonomi, keterbatasan pendidikan dan keterampilan, serta minimnya peluang kerja di daerah asal. Di sisi lain, modus yang dikembangkan oleh sindikat perdagangan orang juga semakin canggih dan bervariasi. Mulai dari bujuk rayu dan penipuan, belenggu utang, dijadikan pacar, menggunakan ilmu gendam, hingga cara-cara kekerasan. Sejumlah perekrut bahkan terkadang bekerja sama dengan aparat desa setempat untuk meyakinkan para korban dan keluarganya. Tingginya minat masyarakat untuk menjadi buruh migran atau TKI meski keberangkatannya melalui agen atau sponsor ilegal harus diantisipasi dengan literasi kepada masyarakat. Salah satunya kegiatan polisi bersama Dinas Tenaga Kerja di Subang, Jawa Barat. Petugas mensosialisasikan langkah pencegahan tindak pidana perdagangan orang dengan menyasar para lulusan baru tingkat SMA, para pencari kerja yang menargetkan bekerja ke luar negeri, serta sejumlah PJTKI.
Para calon pekerja migran Indonesia pun diharapkan untuk mengurus administrasi melalui Kantor Layanan Terpadu Satu Atap atau LPSA. Tak hanya itu, agar bisa mendapat perlindungan selama bekerja di luar negeri, masyarakat juga diimbau menggunakan jalur resmi melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau P3MI. Literasi tindak pidana perdagangan orang menjadi penting sebagai langkah pencegahan agar masyarakat tidak lagi menjadi korban. Selain itu, proses administrasi di Kantor Layanan Terpadu Satu Atap diharapkan semakin mempermudah para calon pekerja migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri dengan aman dan terlindungi. Butuh kolaborasi nyata antar instansi agar tidak ada lagi sindikat perdagangan orang yang tega memperbudak calon tenaga kerja Indonesia. Rafael Thomas dan Fajar Abdullah melaporkan untuk Siaga.